Welcome to our class bersama Randi Tanpa Bulan. Di video ini kita akan membahas tentang relasi, lanjutan dari relasi 1. Yang pasti bersama Randi Tanpa Bulan di Life Love Light, menghidupi, mencintai, dan menjadi cahaya. Artinya menghidupi matematika, mencintai matematika, dan mencintai matematika dan menjadi cahaya. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan kembali fungsi. Kemarin sudah relasi, tapi di fungsi ini ada hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, relasi. Relasi itu adalah suatu hubungan perkawanan antara daerah asal dengan daerah kawan. Berarti ada daerah asalnya, ada daerah kawannya. Itu mengenai relasi. Yang kedua, fungsi. Fungsi itu disebut dengan pemetaan, yaitu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat suatu anggota daerah kawan. Berarti satu anggota, berarti daerah asal itu harus satu tepat anggota ke daerah kawan, nggak boleh lebih dari satu. Yang kemudian ada istilah-istilah dari fungsi. Yang pertama itulah daerah asal. Daerah asal itu nanti disebut dengan domain dan kita singkat dengan DF. Berarti yang kedua adalah daerah kawan atau kodomain. Itu kodomain itu berarti daerah kawan atau daerah tujuan, disingkat dengan CF. Yang ketiga daerah hasil atau rank, kita singkat dengan RF. Kemudian bentuk penyediaan relasi dan fungsi itu seperti yang sudah di pertemuan pertama sudah kita buat bentuk penyajian, tapi di sini akan lebih dijelaskan lagi. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah akan dibuat berbentuk diagram seperti ini. Misalnya ada domainnya itu A, kodomainnya atau B, dan dimenghubungkan melalui fungsi F ini. Berarti domainnya adalah 1 sampai 4, kodomainnya adalah A sampai D. Ya, di sini juga disebut dengan DF itu domain, CF itu adalah kodomain, RF itu adalah rank. Rank itu adalah daerah hasil atau daerah tujuan. Di sini kodomain itu sama dengan rank-nya karena semua semua kodomainnya merupakan rank. Yang kedua ini juga bisa berarti domainnya dari fungsi G, artinya lagi yang menjadi penghubung. Di sini tadi F. Di sinilah domainnya adalah 1 sampai 4, kodomainnya adalah A sampai D. Tapi yang berbeda dengan gambar 1 adalah inilah range-nya. Artinya daerah tujuannya adalah cuman A, B, C. Arti D tidak dituju dia. Yang di sebelah kanan ini gambar ini bukan fungsi. Karena kenapa? Sesuai dengan definisinya tadi bahwa fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota. Sedangkan di sini si 3 ini sudah memiliki 2 anggota, jadi berarti ini merupakan bukan fungsi lagi. Sama juga gambar yang kedua ini bukan fungsi lagi karena angka si 3 sudah menuju 3 kodomainnya atau 3 yang dituju atau B, C, D barang, maka ini bukan fungsi. Ya. Yang selanjutnya pasangan berurutan. Jadi misalnya pasangan berurutan ini adalah fungsi 1A, 2B, 3C, 4D. Berarti otomatis domainnya ada yang pertama. Berarti kalau misalnya di X, XY berarti X adalah domainnya, berarti domainnya di sini A1, 2, 3, 4. Dan kodomainnya adalah berarti Y istilahnya. Yang menjadi ringnya adalah ABCD. Berarti di sini berarti kodomain itu sama dengan ringnya. Yang kemudian yang G ini lanjutan dari tadi, berarti domainnya adalah 1, 2, 3, 4, kodomainnya adalah ABCD, ABC, range-nya adalah ABC. Yang ketiga sama halnya, berarti kita mencari domain yang mana, berarti domain yang depan ini 2, 3, 4, yang kodomainnya adalah yang di belakang 1, 2, 4, berarti range-nya dapat 1, 2, 4. Yang ketiga rumus fungsi. Rumus fungsi ini dibentuk dengan Fx menuju A atau Fx sama dengan A. Yang selanjutnya grafik fungsi. Grafik fungsi itu adalah sumbu X merupakan domain. Berarti kalau di sini digambar dalam bentuk grafik, maka fungsi itu sumbu X itu merupakan domain. Berarti X ini adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik yang merupakan fungsi adalah grafik yang tidak membalik sejajar sumbu X atau kanan atau kiri. Yang di sini ini bukan fungsi. Karena kenapa? Grafik dari sini bukan fungsi karena grafik itu membalik sehingga ada 2 titik yang memiliki nilai X itu domain. Berarti sini kan kalau dia terbalik ke kanan atau ke kiri, dia akan memiliki nilai X2. Berarti sini X nya
memiliki x-nya, nilai x-nya itu yang sama, artinya sini 3 dan di sini juga minus 3, berarti x-nya itu otomatis menjadi 2. Nah, gitu deh. Selanjutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi pertama, jenis fungsi secara umum pertama adalah fungsi injektif, itu satu-satu, artinya satu dari domain dan juga satu dari tujuan. Ya, satu domainnya hanya mempunyai satu pasangan dari anggota domain, artinya dari domainnya itu cuma satu ke domainnya, satu ke A, dua ke B, 3 ke D. Dan di graf ini jelas bahwa fungsi injektif itu adalah fungsi yang grafiknya tidak membalik. Ya. Yang kedua adalah fungsi subjektif atau onto, merupakan fungsi yang seluruh anggota kodomainnya terpasang dengan anggota domainnya. Tuh range fungsi itu sama dengan kodomainnya. Artinya apa adalah semua daerah kodomain ini itu merupakan hasilnya atau range-nya. Berarti 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke C. Artinya apa? Di sini kodomainnya terpilih semua dari domain. Ya, berarti di sini pada graf itu terjelas juga fungsi subjektif adalah fungsi yang grafiknya tidak berujung. Yang selanjutnya, fungsi bijektif atau korespondensi satu, artinya apa? Merupakan injektif dan fungsi surjektif. Berarti artinya adalah korespondensi satu, artinya satu-satu dia, satu arah, 1 ke A, 2 ke B, 3 C, 4 ke D. Pada graf ini dijelaskan bahwa fungsi bijektif adalah fungsi yang grafiknya tidak membalik dan tidak berujung. Oke, selanjutnya 4, fungsi into. Itulah bukan fungsi injektif dan fungsi subjektif ataupun objektif. Pada graf fungsi itu adalah fungsi yang grafiknya membalik dan berujung. Selanjutnya, nilai fungsi. Nilai fungsi itu dapat dicari dengan mengganti variabel domain dengan harga lain. Karena domain itu merupakan x, maka seluruh rumus fungsi yang mengandung variabel x juga diubah menjadi harga yang sesuai dengan pengganti domain. Maka contoh soal, tentukan nilai fungsi dari fx, x pangkat 2 kurang 9 berikut. Ini yang pertama, pilih x menjadi 2, berapakah nilai fungsinya? Maka setiap ada x diganti menjadi 2, maka f2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kurang 9. Dari manakah si 2 ini? Karena setiap ada x ini diganti menjadi 2, maka menjadi 4 kurang 5, 9 itu sama dengan minus 5. Maka kalau nilai fungsi f2 dari fungsi fx sama x pangkat 2 kurang 9 adalah minus 5. Yang kedua, f3, apabila x itu diganti menjadi 3 kurang x, berarti setiap ada x diganti menjadi 3 kurang x, maka fungsi f3 kurang x itu sama dengan 3 kurang x pangkat 2 kurang 9, maka 3 kurang x pangkat 2 itu sama dengan 3x kurang x kali 3 kurang x. Maka dapatlah hasilnya menjadi 9 kurang 6x tambah x pangkat 2 kurang 9, maka menjadi kerjakan yang sama. Maka yang paling tinggi di depan, maka x pangkat 2 dikurang 6x. Kenapa? Karena kurang 6x terus sini 9 kurang 9 dihabis, maka fungsi 3 kurang x itu maka x pangkat 2 kurang kurang 6x. Selanjutnya, tentukan nilai fungsi dari gx 2x kurang 3 akar x. Maka nilai gx dari 8, artinya apa? Setiap x ganti menjadi 8, maka 2 kali 8 kurang 3 akar 8 itu menjadi berapa? 16. Itu datang dari mana? 2 kali 8, 3 kali ini 2 akar 2 itu datang dari mana? Dari akar 8. Akar 8 itu sama 2 akar 2, maka menjadi berapa? Ini 3 kali 2, 6 akar 2. Maka hasilnya nilai fungsi G8 itu apabila x ganti menjadi 8 maksudnya adalah 16 kurang 6 akar 2. Selanjutnya adalah gx pangkat 2 atau gx pangkat 2 sama dengan 2 kali setiap ada x itu ganti menjadi x pangkat 2. Menjadi berapa ini? 2 kali x pangkat 2 dikurang akar dari x pangkat 2 menjadi berapa ini? 2x pangkat 2 kurang x. Yang ketiga adalah jika fx sama x pangkat 5 x pangkat 2 tambah 5 dan nilai fa kurang 1 sama 14, maka tentukanlah nilai a. Maka dari sini pertama kita masukkan dulu fungsi fa kurang 1 nya itu sama dengan apa? Masukkan ini, setiap ada ini kita ganti menjadi fungsi dari sini. Maka x pangkat 2 tambah 5 artinya kenapa menjadi x a kurang 1? Karena fungsi dari sini kita ganti. X ini kita ganti menjadi a kurang 1 pangkat 2 tambah 5 sama 14, maka sehingga a kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan a kuadrat dikurang 2a tambah 1 tambah 5 sama dengan 14. Maka pangkat 2 kurang 2 kurang 8 itu datang dari mana ini? Karena 1 tambah 5 adalah 6, 6 kurang 14 adalah minus 8. Maka dapatlah a, maka ini faktorkan, maka menjadi apa? A tambah 2 atau a kurang 4, maka a1 nya adalah minus 2 atau a nya itu sama dengan 4. Kemungkinan berarti jawaban nilai itu adalah bisa minus 2 dan bisa minus 4. Dan selanjutnya adalah
Jika ini soal keempat f2x kurang 2 sama f4x pangkat 4 kurang 8x tambah 16 itu kalau nilai fx nya. Maka untuk menjawab ini kita gunakan pemisalan. Maka pemisalan inilah 2x kurang 2 itulah b. Maka otomatis x itu sama dengan b tambah 2 per 2. Inilah kita pindahkan, tinggal tinggalkan di sini si 2x, maka b kurang 2, maka x itu apa? Tinggal b tambah 2 per 2. Ya. Maka FB itu sama dengan 4 kali B tambah 2 per 2 pokoknya. Kenapa ini kita ganti? Karena kita misalkan si B itu menjadi adalah X. Ya. Maka sama dengan 8 kali B tambah 2 per 2 tambah 16. Maka dapatlah FB nya memang 4 kali B kuadrat ditambah 4B tambah 4 per 4 dikurang 4B dikurang 8 tambah 16. Di sini ini sudah habis ya. Nah, ini coret-coret jadi tinggal B pangkat 2 tambah 4B tambah 4 dikurang 4B dikurang 8 tambah 16, maka FB sama dengan B kuadrat tambah 12. Jadi kenapa tambah 12 ini? Karena 4B dengan 4B habis. 4 dikurang 8 minus 4 tambah 16 adalah 12. Maka jadi fx itu di sini kan menjadi fb. Udah kita gantikan aja b menjadi x, maka fx menjadi x pangkat 2 tambah 12. Mungkin demikian, itulah mungkin dulu sedikit penjelasan tentang fungsi secara dalam dan soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.